Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Utami Fadila Fauzia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membagikan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam suatu pemimpin. Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk seluruh guru di Nusantara. Izin perkenalkan diri, saya Utami Faidila Fauzia dari SMP Negeri 2 Bandung, Kabupaten Serang. Dan dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi terkait tugas demonstrasi kontekstual yang ada pada modul 3.1 dalam program Guru Penggerak Angkatan 9. Yaitu tentang pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan yang pada suatu pemimpin. Baiklah Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Utami Faidila Fauzia dari SMP Negeri 2 Bandung, Kabupaten Serang yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Suprianto, SPD dari SMP Negeri 2 Bandung selaku kepala sekolah. Bapak dan Ibu, kami akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya nih Pak. Saya sudah meminta waktu sejenak ya untuk berbincang-bincang ya Pak ya. Ya Bapak, kami di sini kebetulan sedang ada tugas terkait dengan guru penggerak dan di sini kami akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah Bapak, di sini ada beberapa hal nih yang akan kami ingin tahu dan kami ingin tanyakan. Yang pertama, apakah selama ini Bapak sudah mempraktikkan terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah ada? Ya, tentunya sebagai pimpinan hal itu sudah menjadi pandangan sehari-hari lah. Karena keputusan itu pasti ada di ranah pimpinan. Ya, dan yang kedua Pak, apakah Bapak sudah mengimplementasikan dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 proses dalam pengujian keputusan itu sendiri? Insya Allah sudah, ya cuma mungkin istilah-istilahnya mungkin yang tidak ke Bapak, iya, gitu. tapi Bapak sudah mengimplementasikan itu. Iya. Saya ingin tahu nih Bapak, kira-kira permasalahan apa nih yang menurut Bapak di sekolah ini paling berat ketika Bapak ingin mengambil keputusan tersebut? Sebenarnya permasalahan yang berat pada dasarnya nggak ada, cuma yang perlu banyak membutuhkan pertimbangan itu adalah keputusan yang berkaitan dengan individu, dengan teman, ya, dengan rekan kerja, ya. Karena banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Gitu. Baiklah Pak. Dan yang ketiga adalah bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasi baik itu kasus, baik itu masalah-masalah yang terjadi yang menjadi Bapak itu dilema etika dan atau pembujukan moral yang menyebabkan Bapak itu ada satu kebimbangan di hati Bapak ingin mengambil keputusan itu sendiri. Untuk mengidentifikasi tentunya begitu ada permasalahan kita telah belakangnya apa itu masalah timbul, kemudian kita coba menggali informasi terkait masalah itu dari berbagai pihak dan juga dari berbagai sisi. Informasi itu sangat penting sebagai bahan untuk pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga tentunya pengambilan waktu yang tepat. Kapan kita membicarakan atau membahas masalah yang timbul itu. Karena
pengambilan waktu yang tepat juga akan mempengaruhi kecepatan, akurasi, dan persentase penyelesaian masalah itu. Mungkin itu. Ya, jadi bisa disimpulkan ya Pak ya. Jadi Bapak ketika mengambil keputusan melihat situasi terlebih dahulu, melihat fakta-fakta, kemudian Bapak mengumpulkan informasi secara detail, dan kemudian Bapak melihat waktu yang tepat untuk kapan ini pengambilan keputusan diambil. Wah, menarik sekali nih Pak. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana nih Bapak mengambil keputusan dalam menghadapi kasus di mana dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Pak. Jadi menurut kami itu kalau kita mah antara ada keraguan untuk memilih antara yang satu dengan yang dua ini. Itulah masalah terbesar dalam mengambil keputusan ya. Kalau masalahnya udah ketahuan, oh ini salah apa? Iya. Berarti itu harus ada keputusan si A gitu kan, atau B. Tapi begitu kita menghadapi masalah yang dua-duanya benar, tapi keputusan harus diambil. Tentunya ini kita telah lagi lebih dalam lagi, yaitu tadi faktor latar belakang, kemudian pertimbangannya ya, mungkin kalau pertimbangan yang pertama pertimbangan hukum pasti secara hukum mungkin benar kemudian secara norma agama, norma sosial, norma masyarakat dua-duanya pasti juga mengandung kebenaran. Kemudian secara etika mungkin dua-duanya juga, tetapi begitu kita mendalami lebih dalam lagi pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik buruknya, kemudian dampaknya, kemudian sosial kita bagaimana, pada siapa orangnya dalam situasi seperti apa, siapa yang terlibat ya Pak siapa ya. yang terlibat, dan tentunya itu nanti akan kita bisa memutuskan. Meskipun dua-duanya benar, pasti harus kita putuskan ya, bahwa memang harus seperti ini supaya menghasilkan akurat dan tidak merugikan siapapun, bahkan bisa menguntungkan siapapun. Dan tentunya keputusan itu mesti diambil dan disampaikan dengan kembali lagi pada etika norma-norma yang ada, kemudian sosialnya bagaimana supaya apa yang kita putuskan itu tidak menyinggung perasaan. Jadi mengedepankan etika dan etikat ya Pak ya. Ya, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Dan ini akan kami jadikan pembelajaran ketika nanti kami dihadapkan beberapa situasi dan kondisi apapun dalam mengambil keputusan. Kalau kami kadang egois Pak, kadang mengedepankan intuisi, perasaan kami. Tapi ternyata setelah dengan berdiskusi dengan Bapak, banyak hal yang harus kami pelajari kembali. Intuisi itu terakhir. Iya, betul. Setelah pertimbangan segala macam, baru kembalikan ke hati nurani kita, intuisi kita. Saya yakin dengan banyak hal pertimbangan yang saya sampaikan tadi, intuisi kita akan semakin tajam. Iya. Baiklah Bapak, menurut Bapak menemukan tantangan terbesar tidak ketika Bapak menemukan beberapa kasus yang harus dihadapi dan ditentukan keputusannya? Terbesar ya, mungkin kalau besar enggak. Oh gitu Pak. Kalau terbesar itu meskipun kecil-kecil ya ada yang paling besar. Iya. Ada sih, cuma alhamdulillah semua bisa. Baik itu masalah yang ringan, yang sedang maupun yang berat ya Pak ya? Iya. Nah, dalam ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, Bapak menjadwalkan tidak? Atau Bapak membutuhkan waktu yang sangat rentang lama? Atau bagaimana Pak dalam Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Kalau saya tipe orangnya bukan tipe terstruktur, dalam arti harus hari ini, harus dari ini. Saya orangnya lapangan, bagaimana membaca situasi dan kondisi itu dengan sebaik-baiknya.
di mana ada waktu timing yang tepat, maka harus segera kita ambil adjustment atau keputusan atau tindakan untuk proses dalam pengambilan keputusan. Jadi nggak ada waktu tentang sekian. Memang mungkin kalau target mungkin ya, kalau masalah besar itu mungkin kadang saya menargetkan, oh ini masalah besar, saya punya target sekian maksimal ya, target maksimal sekian minggu, sekian bulan, atau ini harus secepatnya ya, secepatnya mungkin dalam hitungan hari atau mungkin dalam jam itu atau minggu. Jadi bagaimana melihat kasus-kasusnya aja. Jadi melihat situasinya ya Pak ya. Lalu dilihat dari tingkat urgensinya. Iya, kira-kira harus segera atau tidak gitu ya Pak ya. Dan luar biasa ya Pak, selama mengabdi di sini Bapak sudah lama dan terlihat sekali sekolah jauh lebih maju dan ya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan tapi pasti dan sangat setia Pak ya. Iya, insya Allah semoga Bapak selalu diberi kemudahan, kesehatan dan kelancaran untuk melakukan hal ini semuanya. Nah, saya penasaran nih Pak, kira-kira Bapak apakah ada nih faktor yang mempengaruhi Bapak sampai hari ini, sampai Bapak itu memiliki apa ya, bijaksana dalam mengambil keputusan? Sebenarnya model pemimpinan kita itu saya itu pernah menjadi dari keluarga yang susah, kemudian berjuang terus sampai pada tataran yang sekian ini. Jadi apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar saya, kayaknya saya pernah merasakan, sehingga rasa empati saya, rasa bagaimana saya di posisi itu pasti ada. Itulah yang membuat saya ya percaya diri, yakin kepada teman-teman, percaya teman-teman, berpikiran positif kepada orang-orang di sekitar saya. Itulah yang membuat saya selalu yakin bahwa semua masalah itu bisa. Iya, jadi Bapak orangnya optimis berarti Pak ya? Harus optimis. Iya benar, dan ini harus perlu ditiru dan perlu dicontoh bahwa semua masalah memang benar. Jadi sebelum saya menanyakan pembelajaran apa yang bisa dipetik dari obrolan kita, ternyata sudah bisa dipetik Pak, bahwa kita jadi manusia haruslah optimis. Tapi harus optimis tapi jangan gampang patah hati. Oh iya. So, kadang orang yang optimis itu gampang patah juga. Iya, tapi saya pesannya ya kalau kita optimis ya siap untuk sakit, siap untuk jatuh. Terima kasih Bapak atas pengalamannya, atas pembelajaran yang telah di-share kepada kami. Iya, semoga ini bermanfaat tidak hanya untuk kami, tapi untuk Bapak dan semua lingkungan di sekitarnya. Sukses terus ya Pak. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Utami Faidila Fauzia dari SMP Negeri 2 Bandung Kabupaten Serang yang kebetulan saat ini menjadi calon guru penggerak angkatan 9. Dan saat ini saya sudah berada di SMPN 2 Kidin dan kebetulan ada Bapak Ahmad Surowardi yang akan dijadikan narasumber karena kebetulan Bapak Ahmad ini sebagai pimpinan di SMP Negeri 2 Kidin. Baiklah, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Semakin awet muda Bapak ya, luar biasa. Iya, Bapak saya meminta izin waktunya sebentar untuk berbagi atau ingin mengulik sedikit Pak terkait pengalaman Bapak karena kebetulan saya saat ini sedang belajar Pak dalam program guru penggerak dan ada materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Dan kebetulan Bapak karena menjadi seorang pemimpin yang sudah jauh lebih lama, makanya saya mau mengambil ilmu nih dari Bapak sedikit. Boleh ya Pak ya? Sama-sama. Iya. Baiklah Pak, yang pertama adalah
Menurut Bapak nih, sama ini kan Bapak sudah menjadi pemimpin yang luar biasa ya Pak. Dan bagaimana nih Bapak ketika mengambil keputusan? Apakah menurut Bapak ini sudah adilkah atau sudah optimalkah? Bagaimana Bapak? Tergantung kita lihat keputusan apa yang diambil. Ya, kita lihat permasalahannya apa, bagaimana, masalah adil dan tidak. Kita lihat permasalahannya terlebih dahulu, tetapi kan kita berusaha di mana pengambilan keputusan itu yang memang harus adil. Adil di sini berarti ketika keputusan kita diambil tidak terasa ada beban kepada hasil keputusan kita, tetapi semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa contohnya seperti apa yang maksudnya keputusannya di bidang apa? Keputusan yang sering terjadi Pak di lingkungan sekolah misalnya, seperti yang terjadi pada murid atau mungkin yang terjadi dengan Bapak diri sendiri ketika Bapak menemukan schedule yang menurut Bapak penting, sama-sama penting, tapi Bapak di sini harus memilih gitu Pak. Itu kan terasa berat ya, dan kita bimbang gitu ketika mau memilih. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Berarti di dalam ini terjadi ada dua schedule maksudnya. Iya. Tetapi semuanya maksudnya ke arah yang baik. Iya. Ketika kita melihat ada dua schedule yang harus dilaksanakan, sebenarnya kita berusaha melaksanakan kedua-duanya. Tetapi kan tidak mungkin langsung kita melaksanakan kedua-duanya. Pengambilan keputusannya kita lihat di antara dua schedule itu mana yang bisa, bagi saya mengerjakan salah satu, tetapi pada salah satu lagi schedule-nya kita akan delegasikan kepada rekan kita, tetapi schedule mana yang maksud saya bisa dilaksanakan oleh rekan kerja tersebut. Bukan berarti sepenuhnya, tetapi kita akan mendapat laporan nanti dari rekan tersebut terhadap apa yang ketika kita mandatkan yang seharusnya dilaksanakan oleh kita. Jadi adanya kerjasama ya Pak ya, antara rekan sejawat ya Pak ya, dan teman-teman yang lain tentunya, dan yang pasti adalah komunikasi ya Pak ya. Iya. Karena kan kita punya bidang, sehingga schedule itu ada bidang mana. Maka kita akan delegasikan kalau memang ada dua schedule tersebut, maka salah satu bidangnya kita delegasikan ke rekan yang sesuai dengan ranahnya pastinya ya Pak ya. Wah, luar biasa Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang menyebabkan itu bisa jadi dilema etika ataupun bujukan moral, seperti yang terjadi pada murid mungkin Pak ya, yang jarang hadir seperti itu ya Pak ya, tapi tetap harus dinaikkan. Nah, itu kan menjadi pemikiran yang luar biasa ya, baik di rekan guru dan pasti ada laporan pula kepada Bapak pimpinan. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Misal masalah siswa, berarti kalau kita bilang berarti cenderungnya kalau ketidakhadiran berarti kan ketika salah, ada sesuatu yang dilakukan salah. Iya, benar ketemu benar dan salah ketemu salah ya Pak ya, benar ketemu salah. Ya, misal contoh tadi kalau ternyata di dalam siswa ya cenderung tidak banyak hadir. Sebenarnya kita tidak langsung menjustis si anak tersebut bersalah, karena kita harus melihat permasalahannya terlebih dahulu. Kita memang kalau melihat kepada aturan, kehadirannya berarti sesuatu pelanggaran aturan. Tetapi kita tidak bisa langsung menjustis, kita lihat dahulu. Pertama, kami punya penanganan, ada 6 langkah penanganan. 6 langkah penanganan itu maksudnya ada di dalam si anak kan mempunyai wali kelas. Ada wali kelas, nanti ada bimbingan konseling. Tetapi di dalam 6 penanganan ada hal penanganan terlebih dahulu oleh wali kelas. Saya sarankan wali kelas apabila ternyata ada terjadi kasus anak banyak ketidakhadiran seperti itu, maka pertama ada komunikasi terlebih dahulu, pertama dengan siswa terlebih dahulu. Jadi kita memberi kepercayaan kepada siswa untuk
supaya siswa itu mengutarakan permasalahannya kepada wali kelasnya. Dan wali kelasnya itu orang tuanya. Nah, permasalahan apa? Dia nanti kan akan bercerita tentang permasalahan kenapa yang menyebabkan dia tidak bisa hadir di sekolah. Nah, bisa saja permasalahan sebenarnya kurang kepedulian daripada orang tua. Terus bisa saja permasalahannya jarak sehingga transportasi yang susah seperti apa. Banyak permasalahan yang kita tanyakan dari dahulu. Nah, nanti ketika mereka bisa bercerita kepada wali kelas akan memberikan ibaratnya bertanya dulu kepada siswa terhadap permasalahan. Inginnya semua permasalahan apabila seseorang itu ada permasalahan, inginnya solusinya pada dirinya sendiri. Tetapi bukan kita pertama. Kadang-kadang kita memberi solusi belum tentu bisa diterima. Saya memberi solusi kepada misalnya harusnya begini, tetapi kan Neng sendiri tidak mungkin tidak bisa menerima. Pasti ada berontak gitu ya Pak ya, karena kan tidak mungkin kita melakukan itu dengan mudah. Tetapi sebenarnya kita punya prinsip segala sesuatu masalah yang bisa menyelesaikan sendirinya sendiri. Ketika dia bercerita suatu masalah, berarti nanti ditanya, kira-kira sebenarnya solusi menurut dianya apa? Kalau ternyata misal penyebabnya dia kadang-kadang akhirnya begini, karena alasannya bangunnya siang, penyebabnya ditanya, penyebab bangunnya kesiangan apa? Ketika dia menjawab bangunnya kesiangan, saya begadang malah, biasanya ini gitu siswa menjawab, saya tidurnya malam begadang, saya kesiangan. Itu kan sebenarnya permasalahannya sudah jelas. Bangunnya kesiangan disebabkan dia begadang malam. Apa itu? Biasanya katanya main games. Sehingga dia lupa waktu. Iya. Sampai jam 3 apa, sehingga kontrol orang tua pun kan belum. Tapi kita belum ke ranahnya orang tua. Kita masih ke siswa. Kita masih ya Pak ya. Masih memberi kepercayaan pada siswa. Wali kelas belum ke ranah, nanti ada tahapan. Nah, ketika dia menjelaskan tadi anak bangunnya itu disebabkan oleh dia tidur kemalaman apa, bukan kita menjawab berarti kamu jangan tidurnya terlalu malam, harusnya ya kan gitu ya. Karena lagi jasis begitu anak juga tidak menerima gitu. Tanyakan kembali sebenarnya ketika dia menjawab berarti baiknya seperti apa, sedangkan seorang pelajar harus datang tepat waktu. Kira-kira apa tuh solusinya? Nah, seperti punya solusi untuk itu. Dia menjawab, oh iya berarti saya tidurnya jangan terlalu malam. Nah, yang menyebabkan tidurnya terlalu malam apa tadi? Main handphone. Berarti mereka mengatur. Jangan sampai itu sehingga ketika bangun tepat waktu. Terus diingatkan juga secara moral bahwa ada kewajiban kita, bahwa si warga ada kewajiban bahwa bangun tadi suatu kewajiban, karena ada kewajiban yang harus dilakukan, sifatnya wajib. Itu tadi berarti kalau ada kewajiban dan kita melaksanakan kewajiban pasti bangunnya pagi. Apa itu kewajiban kira-kira? Misal harus sholat subuh gitu ya, tapi kan bangunnya harus jam berapa? Ada kewajiban itu, sehingga penanaman moral dan kepercayaan menyelesaikan solusi kepada dirinya sendiri itu yang membuat mereka kan akhirnya berjanji, tetapi berjanji bukan kepada gurunya, tapi berjanji pada diri sendiri. Diri sendiri bahwa saya berjanji bahwa saya akan mengatur waktu sehingga tidak lagi bangunnya tidurnya sampai malam. Sehingga kita pun paling wali kelas memberi berarti baiknya sampai jam berapa tidur. Memberikan pemahaman berarti ya Pak ya. Pemahaman sehingga mereka paham dan mungkin besoknya mereka memaksakan diri sehingga dari hal pembicaraan dan dia sudah berjanji pada diri sendiri dan dia mengeluarkan kepercayaan tersebut sehingga dia kan berusaha tuh. Walaupun terpaksa kan segala sesuatu itu harus dipaksa dulu sebenarnya, tetapi diri sendiri tetapi orang lain memaksa tidak bisa.
yang bisa memaksa dirinya adalah dirinya sendiri. Sehingga kalau dia tidak memaksakan diri, bakal menjadi suatu kesalahan. Gitu. Baiklah Pak, berarti ketika Bapak mengambil keputusan, ternyata Bapak sudah menerapkan ketiga prinsip ya Pak. Ada yang pertama tadi Bapak jelaskan bahwa berdasarkan aturan. Nah, masuk nih Pak legalnya. Dan kemudian Bapak juga bilang pentingnya norma. Nah, berarti ada rasa kepedulian yang ditanamkan ya Pak. Dan selanjutnya harapannya di ending ya Pak. Ya, Akhirnya semoga ya tadi ada perubahan. keputusan tersebut membawa hasil yang lebih baik, tidak hanya dari diri kita ya Pak ya, tapi kepada ya tadi baik itu anak ataupun lingkungan sekitar kita yang diambil keputusannya. Iya. Baiklah Pak, kira-kira nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa itu sangat efektif dari ketika Bapak menemukan beberapa keputusan-keputusan yang sudah diambil menurut Bapak tuh apa hal ini sehingga Bapak mengulang-ulang ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Mengedepankan apa kira-kira? Kalau pengambilan keputusan saya karena pertama sebenarnya kita itu tim, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Saya pimpinan dengan rekan-rekan guru bukan betul atasan dengan bawahan, tapi bukan berarti kita mengedepankan atasan itu harus selalu diikuti, tidak bisa gitu, karena yang melaksanakan sebenarnya rekan-rekan guru. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, apa yang kita tadi saya bilang, apa yang kita sampaikan belum tentu baik buat rekan-rekan. Tetapi pertama memang kita berasumsi bahwa apa yang akan kita putuskan baik dulu. Semuanya kita berasumsi baikkan keputusan kita ini. Tetapi ketika kita sudah membuat itu baik, maka kita harus musyawarahkan. Mungkin bisa ditambahkan atau ada keputusan yang lain yang progresnya sama. Saya kita mengambil keputusan, ada suatu hal yang akan kita putuskan, kita akan melakukan musyawarah dulu bahwa ada hal yang ingin dilakukan seperti apa, begitu. Kalau menurut rekan-rekan bisa dilaksanakan dan itu baik, kita laksanakan. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan yang rekan-rekan semua mengatakan bahwa ada hal yang lebih baik, itu ya yang lebih baik. Saya cenderung saya akan memancing kepada rekan-rekan di dalam suatu mengambil keputusan. Saya akan kaji dulu, misal ada hal begini. Tetapi saya menginginkan sebenarnya rekan-rekan punya gagasan. Apabila rekan-rekan punya gagasan dan dia mengutarakan gagasannya, saya yakin mereka akan melaksanakan. Jadi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka ya Pak ya? Wah, Bapak demokratis sekali. Karena kalau kita paksakan apa yang kita, belum tentu hasilnya akan lebih baik. Mungkin betul apa yang gagasan kita itu benar, tetapi ketika rekan-rekan kita melaksanakan dengan terpaksa, tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tadi kalau kita musyawarahkan, kita utarakan, insya Allah nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sesuai dengan hati nurani semua, ya Pak ya. Iya. Jadi kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kira-kira nih Pak, ada nggak dalam hidup Bapak sampai hari ini tantangan terbesar Bapak ketika menemukan suatu masalah dan dalam pengambilan keputusannya itu sangatlah rumit, complicated gitu Pak. Kalau misalnya diungkapkan tuh sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu. Pernah nggak Pak dalam kasus Bapak sendiri atau kasus dari anak-anak di sekolah gitu? Banyak sebenarnya. Kadang-kala tadi kita kan suka berprinsip segala sesuatunya inginnya semuanya itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Tapi dalam perjalanan kita menemukan sesuatu yang salah dan kita harus mengatakan bahwa itu salah. Itu yang sulit. Orang bersalah dikatakan dia bersalah, ya juga belum tentu menerima padahal apa yang dilakukannya salah. Banyak hal, misalnya dari segi
mungkin tidak menyadari itu salah, tetapi sebenarnya salah nih. Sebenarnya salah apa yang dilakukan. Nah, kita sebagai pimpinan akan mengatakan bagaimana caranya dia menyadari hal itu Salah dan keliru. cuman kadang-kadang kita sulit untuk menyampaikan karena kita mengarahkan bahwa ke pengakuan bahwa dia salah. Nah, ketika saya sebenarnya misal melakukan sesuatu yang menurut saya salah, saya mengacu bagaimana caranya mengakui. Saya mengakui gitu ya Pak ya. Nah itu kan ya. Karena jujur aja ya Pak ya, pasti manusia itu jarang ada yang mau refleksi dirinya, Ya. mengakui dirinya salah. Tapi Ya. maaf kalau orang lain yang salah itu mudah sekali Ya. untuk itulah pentingnya kita berkaca diri ya Pak ya. Jadi harus melihat pertama sebenarnya kunci utama tadi yang selalu saya utamakan ada moral. Apabila kita memegang kepada hal itu, sebenarnya pasti orang itu akan berbuat hal yang baik. Tetapi kalau itu sudah dilangkahi, apapun yang dilakukan akan tidak baik. Nah, sulit tuh mengarahkan. Kadang-kadang sulit. Jangankan siswa, anak-anak, Betul. yang siswa. Sesama pun yang katanya pendidik bisa saja. Dan banyak contoh gitu, banyak contoh yang kita kadang-kadang beristighfar gitu. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Iya. Itu tuh sebagai pimpinan mungkin lebih beratnya itu menghadapi segala sesuatunya justru bukan menghadapkan terhadap siswa. Kalau siswa namanya anak, kita kadang-kadang tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana koridornya. Tetapi rekan yang harusnya tahu dia tidak melakukan hal-hal yang salah itu. Dan ingin mengingatkan, takut kita salah ya Pak ya. Ketika kita memutuskan ini salah, tapi takut tidak diterima, makanya tadi bingung. Sebenarnya mengingatkan kewajiban. Iya. Kita mengingatkan, misal, tapi untuk mengingatkannya itu apa ya? Dasarnya sudah ada hal yang kita kadang-kadang segala sesuatu kan ada bukti, ada apa untuk mengingatkan terhadap hal yang dibuktikan itu dilemanya pasti terjadi hal bahwa dia itu salah. Tadi kan ada benar ada salah. Kita harus mengatakan bahwa hal ini salah. Tetapi semua orang kalau disalahkan juga tidak sulit. tidak. Nah ini yang susah. Iya, keren banget Pak. Banyak sekali ternyata pengalaman Bapak terkait menghadapi kasus-kasus dilema ya Pak ya. Tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi Bapak di sekolah ini pun menemukan luar biasa. Dan Bapak banyak belajar dari sini pastinya ya Pak. Pasti banyak sekali gitu. Karena kita sih ingin segala sesuatu sesuai harapan. Tetapi di dalam pelaksanaannya jangan terlalu berharap sesuai harapan. Jadi segala sesuatunya paling kita jalani, kita hadapi, perbaiki. Wow, keren. Jalani, perbaiki ya Pak ya. Jalani, hadapi, perbaiki. Jalani, hadapi, perbaiki. Wah, itu pembelajaran yang diambil. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir loh Pak. Tapi udah didapat nih, jalani, hadapi, perbaiki. Nah, ada satu lagi nih Pak yang kami pengen kepo dari Bapak nih. Bapak kira-kira punya panutan nggak? Atau orang yang menurut Bapak ketika Bapak lagi dalam keadaan galau gitu ya, atau dilema tadi, ada nih seseorang yang kira-kira pas buat diskusi gitu Pak? Kira-kira. Berarti orangnya ada? Iya. Orangnya ada maksudnya? Iya, someone pasti. Oh iya, tetapi panutan saya orangnya ada. Oh, panutannya memang ada. Berarti sudah tidak ada. Cuma contoh-contohnya yang menjadikan saya pelajaran. Luar biasa. Kalau boleh tahu siapa itu Pak? Itu Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi kan panutan kita tuh, apa yang langkah dia itu berarti contoh besar buat kita. Tidak ada yang bisa memberikan hal yang baik selain daripada Nabi Muhammad. Pemimpin dari umat Islam ya Pak ya, seluruh penjuru. Keren banget Pak. Iya. Demikianlah ya Pak. Semua tahapan wawancara, alhamdulillah nih sudah dapat semua pembelajarannya. Bahkan saya akan selalu ingat kata Bapak, jalani, hadapi, perbaiki. Oke. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, semoga Bapak sehat dan sukses selalu ya Pak. Sama. Iya.
Demikianlah Bapak dan Ibu terkait dengan wawancara bersama dengan Bapak Ahmad Suhrowadi dari SMP Negeri 2 Kibin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, demikianlah presentasi terkait demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan di SMP Negeri 2 Bandung dan di SMP Negeri 2 Kibin. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Jikalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu tuliskan di komentar di bawah ini.